serta sahibul wilayah Bapak RW 07, Bapak Asli, Bapak RT, Bapak Sahara, serta para jamaah sekalian, para bapak-bapak, hadirin, para asatidz sekalian, yang mohon maaf tidak kami sebutkan namanya satu persatu, tapi insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim kami kepada para hadirin sekalian. Dan tak lupa pula sahabat-sahabat kami daripada Majlis Ta'lim Acan bin Ma'un yang dipimpin oleh munsyid kita Ustaz Haji Robi. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di malam hari yang penuh dengan keberkahan ini, Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita berbagai macam nikmatnya. Nikmatul iman, Islam, sehat, afiat, sehingga alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa hadir dalam rangka untuk mendoakan haulnya yang ke-10 almarhum Bapak Haji Ardani bin Haji Nisan. Mudah-mudahan rangkaian bacaan suratul Fatihah, suratul Yasin, zikir, tahlil dan tahmid, serta pembacaan kisah maulid Nabi besar Muhammad yang tadi sudah kita perdengarkan sampai kepada makam beliau sahibul haul. Salawat ma'asalam juga tak lupa pula kita selalu sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk umat Rasulullah yang terus istiqomah hingga akhir hayat kita, sehingga nanti pantas mendapatkan syafatul uzmanya dari baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah rahimakumullah, tadi sudah banyak disampaikan oleh guru kita Akhirul Kiram Ustaz Mulia Jaya Muhammad tentang kebaikan-kebaikan beliau. Lalu kemudian Bang Abai nyuruh saya lagi untuk menyampaikan, padahal yang pantas menyampaikan ini guru kita Kiai Haji Wawan Nur Fauzi Gunawan. Tapi kali ini adalah bagian perintah daripada sahibul haul, karena almarhum Bapak Haji Ardani bin Haji Nisan adalah sahib kental abih saya. Jadi pada hakikatnya sahibul walid al-walid, sahabat orang tua kita, ayah kita itu adalah ayah kita juga. Maka saya ingin menyampaikan satu kalimat dari Imamul Haddad, sahibul ratib Habib Abdullah bin Alwi al-Haddad, yang mengkategorikan orang-orang soleh itu menjadi 4 kelompok. Yang pertama adalah kelompok orang soleh yang abidun, mustaqimun, zahidun, mutajarridun, ju ma'rifati billahi ta'ala. Orang dikatakan soleh, kelompok yang pertama adalah ahli ibadah, yang istiqomah, yang berhati zuhud, yang kehidupannya makrifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kelompok yang kedua, kata Imamul Haddad, yaitu adalah alimun bisar'i, rasihul qadami fil ilmi bil kitabi was sunnati, ulama yang memiliki pengetahuan agama yang begitu luas, yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kelompok orang soleh yang ketiga, kata Imamul Haddad, sultanun adilun munsifun husnus sirah salihus sarirah mustaqimus siyasah. Pemimpin yang adil, pemimpin yang jujur, pemimpin yang beretika baik, yang soleh, yang politiknya lurus.
Kemudian kelompok yang keempat adalah ghaniyun shalihun lahu malun thayyibun wasi'un yunfikuhu fi ma'rifatil bibarakatil, kemudian digunakan minhud du'afa wal masakin. Kelompok yang keempat adalah orang kaya yang soleh, yang hartanya didapat dengan baik, hartanya luas dan berkah, digunakan untuk kemaslahatan umat dan untuk du'afa dan orang-orang miskin. Tadi kita sudah dengar cerita kebaikan-kebaikan beliau. Karena ini adalah perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, udkuru, sebutkanlah mahsintum mautakum, kebaikan orang-orang yang sudah meninggal. Maka kebaikan beliau yang tadi disebutkan oleh guru kita, maka izinkan saya untuk memasukkan beliau ke dalam golongan orang-orang ghaniyun shalihun, orang kaya yang soleh, yang hartanya digunakan untuk kemaslahatan umat, untuk orang-orang miskin, untuk du'afa, untuk anak-anak yatim. Dan ini masih terasa jamaah rahimakumullah, terasa jariah beliau sampai sekarang. Tempat-tempat ibadah yang ada di sekitar kita, masjid kita, Masjid Al-Marzuqiyah Pimpinan Ayahanda yang termaklum, itu tidak lepas daripada kebaikan kontribusi besar, baik itu tenaga, pemikiran, harta yang beliau berikan untuk masjid. Musolah Nurul Hidayah pimpinan guru kita Ustaz Haji Abdul Rakib Abdullah, itu pun amal jaliyah beliau yang beliau tanamkan di musolah dan di masjid. Maka selama tempat itu dijadikan sebagai tempat ibadah untuk sholat, untuk taklim, untuk zikir, untuk sholawat, maka selama itu pula jariahnya terus mengalir kepada almarhum. Kebaikan-kebaikan beliau pun masih ada jamaah. Ketika Aidul Aitam, Lebaran anak yatim, maka tempat ini, rumah ini adalah menjadi saksi bahwa tempat ini adalah destinasi yang terbaik buat anak-anak yatim untuk menerima sedekah daripada almarhum. Dan kecintaan beliau juga kepada para ulama, para asatidz, itu begitu mendalam jamaah rahimakumullah. Kalau saya ingat, beliau itu kalau menjelang waktu Ramadan atau di bulan Sya'ban ini, di bulan Rawah ini, selalu ngirimin abih saya sarung atau baju koko, atau yang saya ingat itu selalu ngirimin kurma Tunisia yang masih basah, yang masih ada tangkainya di dalam box, yang beratnya 5-10 kilo, yang beliau berikan kepada abih saya, yang berharap nanti kurmanya dimakan ketika bulan puasa, maka beliau mendapatkan kebaikan daripada pahala puasa. Dan itu beliau rutinkan jamaah rahimakumullah. Maka kebaikan-kebaikan yang beliau lakukan, almarhum lakukan, ini harus menjadi ibrah, harus menjadi pelajaran buat kita jamaah rahimakumullah, bahwa harta yang kita miliki tidak ada manfaatnya kecuali kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini juga buat pelajaran buat anak cucunya nanti, untuk bisa meneruskan perjuangan kebaikan-kebaikan yang pernah dilakukan oleh almarhum, sehingga nanti sirrul walid joharo fil walad, sir, kemuliaan, rahasia kemuliaan orang tuanya bakalan nampak turun kepada derajat anak dan cucunya. Amin ya rabbal alamin. Maka kita yang hadir pada malam hari ini pun kebagian keberkahan daripada haul beliau. Jamaah rahimakumullah, ada satu kisah. Kisah ini mudah-mudahan bisa menambah keyakinan kita
bahwa kita hadir pada malam